Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan konten sekali ini olahraga dengan melakukan senam Dwi Usia. Pengertian Dwi Usia, Dwi adalah dua, Usia adalah 50 tahun ke bawah, termasuk juga 50 tahun ke atas. Nah, senam ini saya rangkai gunanya hanya untuk berbagi pengalaman, memberikan motivasi terhadap terutama kepada teman-teman yang merasa lanjut usia. Jadi paling tidak otot kita dari pagi ataupun sore hari akan dapat saja bergerak untuk mengelastistaskan, dan juga aktivitas yang kita lakukan nanti itu adalah harapannya berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu mari kita coba untuk pemanasan sedikit saja atau sebentar sebelum melakukan gerakan tersebut. Teman-teman dapat melakukan pemanasan sesuai dengan keinginannya. Yang penting terutama adalah jangka-jangka lutut, terutama otot-otot yang ada di lutut, bisa juga otot yang ada di lengan. Kita bisa bergerak ke sana ke sini dulu untuk mondar-mandir senyamannya apa yang kita dapat lakukan. Nah, pengambilan gambar ini tanggal 2 Oktober 22 pada jam 9 pagi. Kebetulan sebentar setelah jam 11 saya ada acara. Dengan pengaturan waktu saya berusaha olahraga yang maksimal 10 menit, rasanya sudah cukup, bisa lanjut. Kembali kita melakukan gerakan, dan apa yang teman-teman perhatikan gerakan ini sering saya lakukan untuk gerakan pinggang, termasuk juga gerakan yang ada pada otot lainnya, baik itu paha, betis, serta organ yang lain. Yang bergerak dengan santai, yang tidak terlalu beban, karena apa yang sering katakan pada konten itu yang sangat sederhana ini, di usia lanjut paling tidak kita dapat mengelastistaskan otot. Nah, teman-teman, kita kembali ke fokus senam. Setiap melakukan gerakan yang akan saya peragakan ini, jadi posisi ataupun peran daripada pinggang, pinggul, lengan itu sama sekali tidak boleh diabaikan. Setiap gerakan yang kita lakukan tersebut merupakan rangkaian dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan ke arah kiri tanpa bertenaga, hanya dengan menggunakan perasaan dan perhatikan gerakan pada pinggang, pinggul, termasuk juga tumit di bawah. Sedikit pergeseran kaki, terutama tumit berputar sekian derajat, itu ada pengaruhnya terhadap gerakan yang kita lakukan dari atas pinggang ke atas. Teman-teman bisa perhatikan, ini sama sekali tidak bertenaga, hanya menggunakan perasaan saja. Pengangkatan kaki kalau tidak seimbang, otomatis kita akan menjadi agak sedikit tersungkur ataupun istilahnya berat badan kita ke atas atau ke belakang. Nah, sekarang ini gerakannya agak turun. Nah, cukup bagi yang mengatakan saya sudah usia 50, mengatakan usia 60, melakukan gerakan meluruskan kaki seperti peragaan tadi itu yang mungkin belum terbiasa, ya mungkin cukup berat. Sekarang gerakan saya lakukan di bawah juga tanpa bertenaga, dan sengaja kita gerakan semuanya dengan gerakan pelan dan lebih tertata daripada narasi yang saya bawakan ini. Banyak cara dapat kita ciptakan, yang penting posisi kaki, tangan, serta jangkar dia menjadi suatu gerakan yang simetris. Yang pengertian simetris adalah ketika tangan kita arahkan di atas, mungkin kaki harus berbentuk seperti 90 derajat dan sebagainya. Itu hanya satu contoh, teman-teman bisa melakukan gerakan yang lainnya. Untuk selanjutnya kita akan contohkan untuk melakukan gerakan, walaupun tidak gerakan yang tidak sama, akan tetapi pakem dari cara bergerak dan hal-hal yang harus dilakukan itu adalah kuncinya. Kita dapat pastikan ini gerakannya lebih lambat. Teman-teman bisa perhatikan tangan saya sedikit berotot, artinya paling tidak gerakan tersebut saya tambahkan tenaga. Apakah tenaga yang disalurkan pada saat bergerak seperti ini penuh atau full power? Jawabannya tidak, tergantung dari kita sendiri yang mengaturnya, seberapa yang kita bisa salurkan tenaga ke daerah tangan. Karena di saat bergerak seperti teman-teman perhatikan, tenaga kan tidak saja terbagi ke daerah tangan, akan tetapi ke daerah paha, baik itu di kanan dan juga di kiri. Nah, sehingga pengaturan tenaga kita sendiri yang mengaturnya. Yang jelas tidak penting atau tidak usah terlalu full tenaga yang kita salurkan baik di tangan kanan ataupun tangan kiri. Kenapa demikian? Karena kita akan melakukan proses lebih lanjut. Setiap bergerak itu ada
gerakan susulan. Kalau kita melakukan gerakan atau dengan menggunakan full power pada salah satu tangan ataupun di salah satu kaki, otomatis gerakan susul tersebut akan menjadi hambat tenaga karena kita sudah salurkan terlalu banyak. Teman-teman bisa perhatikan ini sebenarnya. Sebentar saya akan dekatkan videonya untuk memperlihatkan yang tidak ada otot yang kelihatan, di mana tanda tersebut merupakan adalah adanya tenaga pada saluran tangan tersebut. Kita masih bergerak ke depan, ke samping, melikukan sedikit tubuh. Itu otot pada lengan sedikit kelihatan berotot dari kejauhan, karena tentu sekali lagi karena ada penambahan tenaga. Nah, teman-teman berbicara olahraga di usia lanjut, memang sering saya diskusi sama teman-teman yang dulunya adalah kita ajak satu angkatan di saat masih bujang, senang berolahraga menggunakan samsa atau yang bahasanya maaf saja belajar bela diri. Ternyata sekarang setelah menginjak usia 55, menginjak usia 61 dan lain sebagainya, terasa motivasinya hilang. Ya, kenapa? Karena pola-pola dalam melakukan gerakan kurang tertata ataupun mindset cara kita berpikir berolahraga di usia lanjut dengan berolahraga di usia muda pasti harus dibedakan. Tentu di usia muda mungkin karena ngejar prestasi, karena waktu banyak dan juga power bentuk tubuh dan sebagainya, semuanya masih boleh dikatakan masih fit. Kan tapi di usia lanjut secara alami otomatis hal tersebut akan mengalami penuaan ataupun penurunan. Seperti itu sudah tidak bisa hindari. Kembali saya fokus ke gerakan ini. Jadi masih bergerak. Sekarang sudah cukup lumayan. Kalau saya sampai sudah berhenti seperti ini, pastilah saya punya tenaga agak bersengat-sengat karena tenaga yang kita salurkan pada tangan, baik itu pertahanan dari kaki dan juga mengolah pergantian kanan dan kiri itu cukup lumayan. Sekarang saya perlihatkan teman-teman, saya dekatkan ke kamera karena pengambilan gambar ini saya ambil sendiri. Maaf saja ini kontennya sangat-sangat sederhana. Sekali lagi saya menyatakan diri minta maaf, yang saya tunjukkan kanan dan kiri kelihatannya karena ada penyaluran tenaga di tangan kanan dan kiri. Seperti itulah dia bisa melakukan gerakan tadi saat mengolah, gimana agar kelihatannya lebih lemas atau elastisitasnya antara satu dengan dua menjadi satu kesatuan, enak kita dipandang. Terutama kita membawakannya adalah bisa akan melakukan gerakan liuk di kaliku tubuh, termasuk juga gerakan tangan tersebut, ya otomatis tenaga yang kita salurkan satu kita kurangi, artinya bukan dengan full tenaga kan, tapi ada gerakan-gerakan pakam di saat kita berhenti, di saat kita jeda sedikit, itulah full power yang kita lakukan, sehingga ada teknik ataupun ada satu pola bisa menyalurkan tenaga kapan terlalu besar, kapan kita melakukan gerakan untuk menyalurkan ke tangan kanan dan kiri itu tenaga kita sedikit. Sekarang saya kembali berikan kita memperagakan contohnya dengan gerak-gerakan seperti sekarang, karena fokus kita adalah tenaga pada tangan kanan dan kiri di saat menyalurkan ke organ tersebut. Tentu pakem antara gerakan pinggang, pinggul, tumit di bawah tersebut tidak boleh dilupakan. Artinya bukan kita harus fokus sekali di daerah tenaga tangan kanan dan kiri. Dan konten-konten yang saya buat teman-teman, ada beberapa video yang telah saya post. Setelah melakukan olahraga tersebut, saya berusaha untuk menambahkan ya paling setengah menit gerakan seperti sekarang ini, ya, dengan kaki dijinjit dan menarik napas sedikit saja, tahan di dada, kemudian dikeluarkan dengan menjulurkan tangan ke depan. Nanti teman-teman bisa perhatikan ini gerakannya, ada gerakan lambat, ada gerakan cepat. Otomatis gerakan pada saat ini di gerakan lambat itu adalah pungkul tenaga kita salurkan keluar, walaupun ada tenaga yang kita olah seperti penahanan sedikit, itu powernya sedikit, artinya tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu besar power yang kita tahan pada darah dada ataupun perut, setelah itu baru kita salurkan. Nah, gerakannya ini adalah gerakan yang bertenaga. Nah, semoga teman-teman dapat terinspirasi ataupun bergerak. Yang penting dibangun pagi. Kembali saya akan dekatkan dengan saya ukur waktu yang sekitar 8 menit, sudah kelihatannya atau pada lengan, termasuk juga keringat masih muncul. Baju yang saya gunakan di dalam ini di depan dada, aduh, keringat
di dada, termasuk juga di punggung, cukup saya rasakan. Inilah inisiatif ataupun hal konten yang saya buat dengan sangat sederhana, pengambilan video dan gambar juga sendiri. Terima kasih teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk warga semua. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.